Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak semuanya, dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan kami dari tim fungsional penyuluh KPP Wajib Pajak Besar 2 dalam podcast Opak Asin, obrolan pajak asik dan nyenengin. Nah, kawan pajak semuanya, podcast kali ini kita akan membahas mengenai peraturan Menteri Keuangan yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan oleh kawan pajak semua, yaitu PMK nomor 168 tahun 2023 mengenai tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi. Nah, kawan pajak, PMK 168 ini yang dikeluarkan di penghujung tahun 2023 dan mulai berlaku tahun 2024 ini di 1 Januari. Tentunya masih banyak pertanyaan atau hal-hal yang ingin diketahui oleh kawan pajak semuanya. Nah, oleh karena itu siang hari ini saya telah mengundang narasumber kita yang luar biasa dari fungsional penyuluh KPP Wajib Pajak Besar 2. Di sini saya telah mengundang dan telah hadir ada Mas Dodi. Apa kabar Mas Dodi? Baik, alhamdulillah Mbak Dewi. Alhamdulillah. Dan saya perkenalkan narasumber satu lagi yang luar biasa, ada Mas Asadi. Apa kabar Mas Asadi? Baik Mbak Dewi. Baik, alhamdulillah. Nah, kawan pajak semuanya, terkait PMK 168 ini yang orang sudah pada umumnya menyebutnya ada TER PPh 21, TER harian nih gitu, TER bulanan nih. Gimana sih sebenarnya PMK 168 ini, filosofi dikeluarkannya, dasar hukumnya, dan bagaimana penghitungannya dan tarifnya seperti apa? Kita kupas tuntas yuk di sini dengan narasumber kita, Mas Asadi, Mas Dodi yang luar biasa. Oke, sekarang nih kita langsung aja nih tanpa berpanjang-panjang kata. Gimana Mas Dodi? PMK 168 ini yang keluar di penghujung tahun 2023 ini gimana sih ceritanya? Baik. Gitu. Bisa Ya, baik Mbak Dewi. Sobat kawan pajak semuanya di sana, yang seperti kita ketahui bersama bahwa PMK 168 tahun 2023 ini yang dikeluarkan di penghujung tahun 2023 lalu, yaitu tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan atas hubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi. Yang seperti yang mana kita ketahui, dengan dikeluarkannya PMK 168 ini tentunya Direktorat Jenderal Pajak ini mengetahui dan memahami ya apa keinginan dari wajib pajak itu sendiri. Jadi kita melihat latar belakangnya, yaitu dengan penghitungan skema pemotongan PPh pasal 21 ya, untuk ketentuan sebelumnya Mbak Dewi ya, itu sangat kompleksitas nih. Ya, kompleksitasnya kenapa? Kompleksitas yang tinggi, skema penghitungan yang sangat bervariasi, yang tarifnya cukup, lapisan tarifnya banyak, yaitu yang berbeda dengan sistem withholding tax lainnya, yaitu BEP final ataupun PPh pasal 23. Kemudian juga dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan pengenaan pajak PPh pasal 21 itu tersebut, yang menggunakan yang seperti Mbak Dewi katakan tadi ya, dengan lapisan tarif ya, atau TER ya, tarif efektif rata-rata, yang mulai berlaku 1 Januari 2024 lalu. Dan juga sebagaimana dasar hukumnya adalah PPh pasal di Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu tentunya di pasal 21 ayat 8, yaitu tentang ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan atas pajak penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi, ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan. Nah, substansinya apa sih Mbak Dewi dengan adanya dikeluarkannya PMK 168 ini ya? Tadi sudah dikatakan bahwa ini adalah memberikan kemudahan ya, bahwa Direktorat Jenderal Pajak menyadari dan mengetahui ingin membantu para wajib pajak di sana untuk memberikan kemudahan dalam penghitungan PPh pasal 21-nya, yaitu dengan simplifikasi cara penghitungan
pemotongan PPh pasal 21-nya tersebut, yaitu dengan menggunakan tabel tarif efektif ya. Nanti kita bahas lebih lanjut, yaitu tarif efektif ini adalah untuk masa pajak selain masa pajak Desember atau masa pajak terakhir. Jadi tarif efektif ini berlaku mulai masa Januari sampai dengan masa November ya. Kemudian juga cara penghitungan PPh yang setahun ini masih tetap menggunakan tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf A, yaitu seperti undang-undang PPh seperti ketentuan sebelumnya. Nah, penerapan tarif kebijakan tarif efektif ini tidak memberikan tambahan beban pajak baru bagi masyarakat atau pegawai. Jadi jangan khawatir nih Mbak Dewi, dengan aturan ini apakah akan merubah semua mekanisme penghitungan PPh pada 21-nya, cara melapor SPT tahunannya, atau bagaimana seperti itu. Tentunya dengan dikeluarkannya PMK 168 ini sangat memberikan kemudahan, penyederhanaan dan simplifikasi ya. Nanti dalam menghitungnya wajib pajak dengan akan lebih mudah daripada mekanisme sebelum diterapkannya PMK 168 ini, Mbak Dewi, seperti itu. Oke, berarti memang dengan adanya PMK 168 ini semangatnya bahwa ini tentunya simplifikasi dan tidak memberikan tambahan beban pajak baru ya. Oke. Memang di awal tahun nih kita menyadari ya Mas Adi ya, banyak pertanyaan dan keraguan daripada kawan pajak di sana. Apakah dengan adanya dikeluarkannya PMK aturan baru ini akan menambah beban pajak baru seperti itu? Jadi tambah lebih besarkah pajaknya? Betul. Nah, pada kesempatan yang pada siang hari ini nih kita akan menjelaskan ya sehingga kerangka berpikir kita untuk menghitung atau skema dari penghitungan PPh pasal 21 ini bisa dimengerti oleh kawan pajak di sana nantinya ya Mas Sadia, Mbak Dewi. Oke. Jadi itu substansi kenapa dikeluarkannya PMK 168 Betul. ini. Oke, baik. Nah, sekarang selanjutnya nih siapa saja nih subjek pemotong dari PPh 21 ini, apakah masih sama dengan ketentuan yang sebelumnya atau ada hal-hal yang lebih dijelaskan lebih lanjut di PMK 168 ini? Gimana Mas Asadi ini? Bisa dijelaskan lebih lanjut? Ya, kalau untuk subjek pemotong itu sebenarnya tidak banyak berubah dengan aturan sebelumnya Mbak Dewi ya. Jadi subjek pemotongnya itu masih sama seperti sebelumnya ya, kayak pemberi kerja. Pemberi kerja itu bisa orang pribadi atau badan. Kemudian ada dana pensiun seperti BPJS tenaga kerjaan atau dana pensiun sepanjang dia disahkan oleh Menteri Keuangan. Kemudian ada juga instansi pemerintah. Instansi pemerintah kayak bendaharawan, Pemda itu juga sebagai pemotong pajak. Kemudian ada juga penyelenggara kegiatan, ada juga orang pribadi atau badan yang memberikan penghasilan tapi bukan penghasilan rutin gitu. Itu juga sebagai pemotong pajak. Itu sebenarnya sama dengan di aturan sebelumnya. Yang membedakan hanya penambahan kategori penghasilannya. Penghasilannya itu bisa dalam bentuk natura atau kenikmatan. Ini sejalan dengan PMK 66 tahun 2023. Nah, itu adalah subjek-subjek pemotongnya. Ada juga yang memberikan penghasilan tapi dia itu bukan sebagai pemotong. Nah, contohnya kantor perwakilan negara asing, konsulat jenderal misalnya ada WNI, ada warga negara Indonesia yang bekerja di suatu kantor perwakilan negara asing. Dia menerima penghasilan dari situ tapi dia tidak dipotong pajaknya oleh pemberi kerja itu, karena pemberi kerja itu bukan sebagai pemotong pajak. Atau orang pribadi tertentu gitu juga bisa bukan sebagai pemotong. Oke. Nah itu tadi kita sebagai pemotong ya, subjek pemotong. Nah selanjutnya tentunya kalau ada pemotong ada yang dipotong. Nah kalau di PMK 168 ini ketentuan yang baru ini apakah juga ada perubahan yang berarti atau kurang lebih ada hanya penambahan atau perubahan sedikit terkait subjek pajak yang dipotong? Gimana Mas? Kalau itu pun dengan di aturan sebelumnya tidak ada perubahan. Jadi yang dipotong itu bisa pegawai, baik itu pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap. Kemudian ada juga pensiunan.
pensiunan juga dipotong, dalam hal ini sudah tidak bekerja lagi. Kemudian ada anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas. Ada juga kita bukan pegawai, atau ada peserta kegiatan dan mantan pegawai, itu yang dipotong. Nah, yang harus kita highlight di sini ya Mbak Dewi, yang suka menjadi pertanyaan dari kawan pajak itu adalah bagaimana kita mendefinisikan pegawai, bagaimana kita mendefinisikan apa itu pegawai tetap, apa itu pegawai tetap, apa itu pegawai, atau apa itu bukan pegawai. Ya. Jadi yang perlu kita samakan persepsi pegawai, definisi pegawai di PMK 168 ini berbeda dengan definisi pegawai di ketenaga kerjaan. Oke, di aturan tenaga kerjaan berbeda berarti di PMK 168 ini. Di ketenaga kerjaan katakan itu bukan pegawai tetap, itu pegawai tetap karena dia hanya kontrak gitu. Nah, sedangkan di definisi 168 itu pegawai tidak tetap adalah pegawai yang bekerja berdasarkan kesepakatan kerja dan menerima penghasilan atas kerjaan yang dikerjakan secara rutin. Jadi dia kerjaannya tuh full, dapat gaji, itu bisa kita kategorikan sebagai pegawai tetap, meskipun secara ketenaga kerjaan dia hanya dikontrak, katakanlah kontrak selama 1 tahun. Kontrak tapi gitu ya. Tapi secara PMK 168, secara penghitungan PPh pasal 21 itu kita kategorikan sebagai pegawai tetap. Jadi kawan pajak jangan salah, jangan nanti itu dikategorikan sebagai pegawai tidak tetap. Iya, pegawai tidak tetap karena kontrak, katanya kontraknya hanya setahun katanya. PPh pasal 21-nya berbeda nanti itu. Oke, ya, baik. Karena memang kawan pajak mungkin banyak yang agak rancu di pengertian apakah termasuk pegawai tetap atau pegawai tidak tetap atau bahkan bukan pegawai. Nah, berarti kalau yang bukan pegawai nih Mas Dodi, tadi kan kalau Mas Aziz sudah menjelaskan pegawai tetap, pegawai tidak tetap gitu. Kalau yang bukan pegawai nih, bukan pegawai berarti selain yang bukan pegawai tetap, pegawai tidak tetap atau ada kata kuncinya lagi kalau nih? bukan pegawai itu otomatis kita secara gampangnya tuh yang tidak termasuk dalam pegawai tetap ataupun pegawai tidak tetap, bukan pegawai. Nah, kalau kita ambil contohnya ya pegawai bukan pegawai itu ya sebagai contohnya adalah tenaga ahli ya kan, pemberian jasa dalam segala bidang, agen iklan ya, pengawas atau pengelola proyek dan sebagainya. Nah, nanti ini kenapa dikategorikan seperti ini, dikelompokkan pegawai, ada pegawai tetap, pegawai tidak tetap ya, bukan pegawai. Tadi sudah sampaikan juga ada peserta kegiatan, mantan pegawai. Nah, nanti ini dalam hal mekanisme penghitungan atau pemotongan PPh 21 nanti ini terkait dengan tarifnya. Tarif efektif rata-rata. Jadi masuk ke kelompok mana nih? Jadi kita atau kawan pajak di sana kita harus memahaminya dulu di awal. Persamakan persepsi kita ya. Apakah masuk kategori pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai dan seterusnya. Nah, ini menjadi dasar ya dalam penghitungan nanti tarif TER tersebut seperti itu. Gitu Mbak Dewi. Oke, ya berarti perlu kawan pajak tentukan dengan tepat ya. Kawan pajak ini masuk kategori yang biasanya sering dialami kawan pajak kan seringnya apakah dia pegawai tetap atau pegawai tidak tetap atau bukan pegawai. Nah, karena di penghitungan atau skema penghitungan PPh pasal 21 sebelum PMK 168 ini kan banyak lapisan tarif ya. Kita mengenal ada berkesinambungan, tidak berkesinambungan ya kan. Ini mungkin sangat variasi tarifnya sangat banyak lapisannya. Sudah familiar dengan kata-kata berkesinambungan, tidak berkesinambungan, penghasilan yang seperti itu. Makanya di dalam PMK 168 ini disederhanakan, disimplifikasi, dimudahkan untuk menghitungnya. Ya, tapi yang kita mengenal di sini ada tarif yaitu tarif pasal 17 ayat 1 huruf A. Ya, yang kita mengenal tarifnya lapisan tarifnya ada 5%, 15, 25, 30 dan 35. Sama dengan ketentuan yang sebelumnya. Betul. Nah, kemudian dengan tarif TER ini dikelompokkan juga menjadi 2 bagian. Tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. Nah, bulanan dan harian betul. Gitu ya. Yang tarif efektif bulanan ini juga dibagi lagi nih Mas Sadia. Yang kita kenal ada TER A, TER B, dan TER C. Nah, bagaimana sih pengelompokan pengklasifikasian tersebut? Ya, kalau TER A itu adalah PTKP yaitu TK0, TK1 dan K0 ya. Kalau TER B itu adalah TK2, TK1, TK3 atau K2. Nah, TER C itu adalah PTKP yaitu K3. Nah,
di sini wajib pajak atau kawan pajak di sana sudah mengetahui dirinya masing-masing nih. Kategorinya waktu kemarin itu masuk kategori mana apa nih PTKP-nya, TK0 kah, K1 dan seterusnya. Nah, ini nanti dikelompokkan ada tabel tarifnya, Mbak Dewi. Oke. Tabel Jadi tarifnya, menentukan betul. tabel tarifnya harus berdasarkan PTKP terlebih dahulu Betul. gitu ya. Nah, nanti wajib pajak apakah perlu menghafal semikian banyak? Tidak perlu ya Mas Sadi ya. Karena Banyak tarif banget. tabelnya banyak banget Oh, setiap banyak kelompok. banget ya ini ya. Jadi kita cukup melihat ya tarif di tabel tersebut, penghasilan bruto kita berapa, kategorinya masuk dan tinggal masuk kategori PTKP-nya di mana. Oke. Nah, cukup gampang. Nah, kemudian terefektif harian itu adalah bila mana wajib pajak kawan pajak itu mempunyai penghasilan di bawah 450.000 per harinya, itu tarifnya 0%. Oke, 0%. Nah, kalau di atas 450.000 sampai 2,5 juta itu tarifnya adalah 0,5%, yaitu tentunya dikalikan tarif penghasilan bruto. Penghasilan bruto Harian. Karena ini lagi membicarakan harian. Betul. Oke. Nah, nanti bagaimana sih apakah wajib pajak ini sangat sulit untuk memahaminya ataukah nanti di aplikasi Ibu Potnya itu sangat mudah nih? Gimana Mas Sadi nih di Iya. aplikasinya nih? Pengaplikasiannya bagaimana nih gitu. Jadi kalau di aplikasi itu sudah memudahkan wajib pajak ya. Oke. Jadi wajib pajak itu sebenarnya hanya mengkategorikan dia itu memberi penghasilan ke siapa. Termasuk kategori pegawai tetapkah, pegawai tidak tetapkah, atau termasuk ke bukan pegawai. Nah, misalnya dia itu dia memberikan penghasilannya kepada pegawai tetap, berarti menggunakan TER itu. Karena secara umum tarif itu hanya ada 3, tarif pasal 17, tarif efektif bulanan, kemudian tarif efektif harian. Hanya tiga tarif itu. ya. Oke. Kita tidak perlu menghafal tabel-tabelnya. Iya. Tiap kategori ada 40 tabel tuh sangat Karena sulit. kawan pajak itu. mungkin berpikir berarti kita harus menghafalkan tarif TER ini dong gitu. Nah, jadi pemberi kerja kawan pajak itu hanya perlu mengkategorikan masuk kategori mana nih? Bukan pegawai kah? Pegawai tetap atau bukan pegawai? Ketika nanti sudah masuk kategori mana, tinggal di input nanti di aplikasi EbuPot. Di aplikasi EbuPot udah ada, oh dia masuk ke kategori bukan pegawai. Kalau masih kategori bukan pegawai, tinggal dimasukkan saja penghasilan brutonya berapa, hitung udah keluar di PPh-nya berapa. Kalau bukan pegawai kita tidak perlu mengetahui berapa PTKP-nya. Iya. Karena PTKP itu hanya ada di pegawai tetap. Betul. Ya. Kemudian kalau dia termasuk pegawai tetap, kita masukin di kolom pegawai tetap, kita masukkan PTKP-nya berapa, kita klik hitung, dia otomatis. Oke, berarti sudah aplikasinya Aplikasi sudah mensupport sudah support itu. PMK 168 disupport oleh aplikasinya. Betul. Gitu. Oke, baik. Terus ini ada kawan pajak yang sering bertanya-tanya, karena ini sudah berlaku di 1 Januari 2024, bagaimana kalau misalnya ada isu yang pegawainya di awal berhenti, resign atau meninggal, atau berhentilah gitu di tengah-tengah gitu. Sedangkan penghitungannya sekarang modelnya mekanismenya seperti ini nih. Gimana tuh kalau dengan adanya PMK 168 ini? Ya, tadi kan sudah Ilustrasinya dijelaskan ada TER ya. TER itu digunakan tarifnya adalah untuk masa Januari sampai masa November, selain masa pajak terakhir. Ya, kemudian pada masa Desember atau masa pajak terakhir. Nah, ini perlu digarisbawahi nih ya Mas tadi. Masa pajak terakhir itu meliputi, nah salah satunya ini adalah pengertiannya adalah masa resign, berhenti. Resign berhenti. Di mana ini. pada pegawai tersebut adalah berhenti di masa pajak terakhir tersebut. Katakanlah bulan Juni atau di awal tahun tadi ya. Maka penghitungannya pada masa pajak terakhir ini menggunakan tarif pasal 17. Penghitungannya sama, menghitung sama mekanismenya seperti sebelum diterapkannya PMK 168 ini. Nah, bagaimana ya untuk yang tarif TER yang telah dipotong di pajak-pajak sebelumnya gitu kan? Betul. Nah, itu nanti akan sebagai dasar penghitungan sampai dengan masa pajak terakhir tersebut. Jadi, pada saat masa pajak terakhir itu akan dihitung mekanismenya dengan menggunakan tarif pasal 17 ya, bila ada iuran pensiun, dipotong pensiun ya kan. Kemudian ada PTKP-nya, dengan PTKP dikalikan tarif ya pasal 17-nya berapa sehingga ditemukan PPh terutangnya.
dan kemudian akan dikurangi dengan PPh yang dipotong dengan menggunakan tarif TER Berarti atau masa-masa yang pajak ketika belum sebelumnya. berhenti Belum ya. berhenti. Nah, itu akan nanti didapat adalah pajak yang terutang sebenarnya, seperti itu. Gitu, Mbak Dewi. Oke, baik. Karena kan kebanyakan isu yang ditanyakan kalau berhenti di tengah-tengah gimana nih Iya, penghitungannya? betul. Karena kan TER ini dipakai Januari sampai November, terus Iya. Desember masa pajak terakhirnya Betul. Desember nih tarif pasal 17. Tapi kalau di tengah-tengah ada yang resign bagaimana? Ternyata Iya. seperti itu Dan kawan tidak pajak. perlu khawatir kawan pajak di sana, di aplikasi Ibupot ya. Di situ kan bisa memilih masa pajak yang katakanlah Januari, Februari, Maret, atau di situ ada masa pajak terakhir. Ya langsung A1 ya Mas Oke. Adi ya. Betul. Langsung. Di aplikasinya sudah Betul. ada pilihan ya Ada untuk masa pilihan. pajak terakhir. Ya, oke. Berarti udah memfasilitasi ketika ada kawan pajak yang berhenti di antara dari 1 tahun ini, entah di tengah Betul. tahun atau di mana. Oke. Nah, satu lagi nih yang jadi isu terkini juga nih Mas Asadi terkait kawan pajak yang belum mempunyai NPWP nih, misalnya pemotongnya ini pemotong terus, belum ada NPWP nih karyawannya, gimana? Apakah penerapan yang lebih tinggi 20% tarifnya itu masih berlaku atau bagaimana ini? Dengan adanya PMK 168 ini, apakah ada aturan yang ditegaskan atau bagaimana nih Mas? Jadi di aturan tarif lebih tinggi itu sebenarnya bukan hanya di pasal 21 ya Mbak Dewi ya, di pasal 23 juga ada. Di pasal 21 itu apabila tidak ada NPWP dikenakan tarif 20% lebih tinggi, di pasal 23 apabila tidak ada NPWP dikenakan tarif 100% lebih tinggi bahkan ya. Nah, kemudian sekitar bulan Januari atau Februari itu DJP mengeluarkan pengumuman Peng 6 tahun 2024 bahwa dalam hal yang dipotong baik itu PPh pasal 23 ataupun PPh pasal 21 tidak dapat memberikan NPWP, namun dia memberikan NIK ya, memberikan NIK dan NIK-nya itu tervalidasi secara sistem Dukcapil, maka kenaikan tarif 20% atau 100% itu tidak berlaku. Jadi dikenakan tarif normalnya. Kemudian di Ebupot 21 pun dan Ebupot unifikasinya itu pun sudah mengakomodir itu. Apabila tidak ada NPWP dan tidak ada NIK, tidak bisa dibuatkan bukti potong. Iya. Jadi mau tidak mau ya harus memberikan paling tidak NIK. Kalau tidak ada NPWP, paling tidak harus memberikan NIK. Berarti ini sejalan dengan yang PMK 112. PMK 112 betul. Oke, baik. Nah, berarti ketika di PMK 168 ini untuk memudahkan kawan pajak nih, biasanya kan agak bingung nih karena aturannya ini baru nih, takut salah nih nanti penerapan TER-nya, ternyata harusnya dia termasuk bukan pegawai tapi menerapkannya di pegawai tidak tetap, sehingga penerapan tarif TER-nya pun salah dan pasal 17-nya pun salah. Jadi langkah-langkah apa yang harus kawan pajak lakukan ketika mau memotong atau dipotong gitu, gimana nih resumnya deh gitu. Baik Mbak Dewi, untuk skema pemotongan di PMK 168 tahun 2023 ini yang telah disampaikan tadi Mas Sadi ya, mengenai ada pegawai tetap, pensiunan, PNS, anggota Dewan Komisaris, pegawai tidak tetap, bukan pegawai dan sebagainya. Nah, ini ada penerapan tarifnya ya kan. Tentunya dengan menggunakan tarif TER ini adalah tarif TER bulanan ya. Katakanlah di sini pegawai tetap dan pensiunan, kemudian contohnya PNS juga, Polri ya. Ini diterapkan setiap masa kecuali masa terakhir, masa Desember. Jadi Januari sampai November saja. Jadi penghasilan brutonya dikalikan tarif TER bulanan yang tadi disampaikan di dalam tabel tersebut ya. Kemudian pada masa pajak terakhirnya itu atau masa pajak Desember itu penghitungannya PKP setahun dikalikan tarif pasal 17. Nah, kemudian untuk Dewan Komisaris ya atau pengawas ya yang menerima penghasilan tidak teratur itu diterapkan per masa pajak. Jadi penghasilan bruto dikalikan TER bulanan, langsung dikalikan. Nah,
Sekarang dengan pegawai tidak tetap ya tadi sudah disampaikan pegawai harian ya kan, apabila penghasilannya dalam per hari masih di bawah 2.500.000 maka masih menggunakan tarif TER harian, yaitu penghasilan bruto per hari dikalikan TER harian. Nah, apabila dia sudah melewati penghasilan hariannya 2.500.000 maka sudah menerapkan tarif, yaitu dengan menghitungnya penghasilan bruto dikali 50% dikalikan tarif pasal 17. DPP-nya berarti ya, penghasilan bruto 50%. Nah, bagaimana kalau pegawai harian ini bayar bulanan? Tentunya ini mengacu kepada menggunakan tarif TER bulanan, yaitu penghasilan bruto bulanan dikalikan tarif TER bulanannya. Nah, kemudian bukan pegawai ini diterapkan per masa pajak atau masa saat terutang ya, yaitu penghasilan bruto kali 50% dikalikan tarif pasal 17. Kemudian peserta kegiatan, kemudian juga mantan pegawai ya, itu juga perlakuan sama, yaitu penghasilan bruto dikalikan tarif pasal 17. Nah, ini cara memudahkan dari wajib pajak untuk menghitung pemotongan PPh pasal 21-nya. Tentunya nanti juga dikaitkan dengan penghasilan tidak kena pajak para kawan pajak itu sendiri, seperti itu Mbak Dewi. Oke, baik. Jadi kawan pajak seperti itu kurang lebih ketika ingin menerapkan bagaimana PPh TER 21 ini yang sesuai dengan kawan pajak semuanya. Nah, jadi kawan pajak sesungguhnya TER ini bukan merupakan pajak yang baru ya, tetapi merupakan suatu mekanisme penghitungan yang berbeda saja, yang sebenarnya bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan. Tadi kan dari awal sudah dibilangkan simplifikasi sesungguhnya dalam penghitungan PPh 21 ini. Dan untuk TER ini pada dasarnya hanya terbagi bagian besar, yaitu ada tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. Dan oleh karena itu kawan pajak sebenarnya tidak perlu pusing-pusing karena penghitungannya pun sudah dibantu dengan aplikasi Bupot 21 gitu. Jadi tinggal memasukkan saja. Baik kawan pajak semuanya, sepertinya podcast kali ini kita sudah meresum gitu, sudah singkat, padat, jelas mengenai PMK 168 ini. Mudah-mudahan kawan pajak bisa menambah wawasan terkait TER 21 ini yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Ada Mas Dodi, Mas Asadi yang luar biasa sudah memberikan intisarinya gitu. Padahal kalau misalnya baca PMK 168 mungkin kawan pajak aduh banyak sekali nih, belum pas lampirannya tabel-tabelnya banyak banget gitu. Tapi ternyata setelah diresum, dijelaskan secara point to point sama Mas Dodi sama Mas Adi, kawan pajak tentunya bisa lebih dimudahkan dan mengerti gitu. Oleh karena itu terima kasih banyak narasumber kita siang hari ini, ada Mas Dodi, Mas Asadi. Terima kasih sudah memberikan penjelasan kepada kita semua TER 21 ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di podcast berikutnya dengan tentu dengan tema yang lainnya yang lebih seru dan lebih memang bermanfaat untuk bagi kawan pajak semua. Oleh karena itu kami pamit undur diri. Ada narasumber kita Mas Dodi dan Mas Asadi. Sampai jumpa di podcast Opak Asin berikutnya. Selamat siang semuanya kawan pajak semuanya. Terima kasih.